Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Muti Aini dari kelompok 1 Biologi Umum. Dosen pengampu Ibu Asti Pastria SPKIP. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya Pandu Setiawan akan mempresentasikan materi sel sebagai unit dasar kehidupan. Adapun materi yang akan kami presentasikan dari sel sebagai unit dasar kehidupan ini, yang pertama, sejarah, teori, dan konsep sel. Yang kedua, metode pengamatan sel. Yang ketiga, sifat fisik dan sifat kimia sel. Yang keempat, struktur dan fungsi sel. Dan yang kelima, transport zat pada sel. Materi yang pertama yaitu sejarah penemuan sel. Penelitian pertama tentang sel dilakukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Robert Hooke melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus batang tanaman quercus. Pada saat itu, Hooke menggunakan mikroskop rancangannya. Hooke menemukan ruang-ruang kosong dengan dinding pembatas yang tebal. Ruang-ruang kosong tersebut diberi istilah dengan selulae atau sel. Selanjutnya, teori sel. Para ilmuwan yang berjasa dalam perkembangan teori sel diantaranya Johannes Bucquet, Sheridan dan Swan, Rudolf Virchow, Robert Brown, Felix Dujardin, Max Schulz, Lamarck, Hugo van Maal, dan Carl Nagel, dan Strasberger. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh para ahli, didapatkan beberapa teori. Teori tersebut dikenal sebagai teori sel. Di antaranya, setiap organisme hidup terdiri atas satu atau lebih sel. Sel merupakan kesatuan struktural dan fungsional terkecil sebagai bagian organisme multisel. Semua sel hidup berasal dari sel sebelumnya dan berkembang biak melalui pembelahan sel yang berasal dari pembelahan sel lain sebelumnya. Teori sel berikutnya yaitu sel merupakan unit aktivitas biologi yang dibatasi oleh membran semi-permeabel yang dapat melakukan reproduksi sendiri pada medium di luar makhluk hidup. Sel mengandung bakteri yang diwariskan kepada keturunannya selama pembelahan. Selanjutnya, konsep sel. Pada dasarnya, sel adalah unit terkecil dari sebuah sistem penyusun seluruh makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel disebut unit terkecil karena sel tidak bisa lagi untuk dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Metode pengamatan sel. Sel memiliki ukuran yang terbilang sangat kecil atau bersifat mikroskopis. Oleh karena itu, diperlukan alat khusus untuk mengamati sel dengan jelas. Alat ini dikenal sebagai mikroskop. Pada saat ini, banyak jenis mikroskop dari yang sederhana sampai yang canggih. Salah satunya mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya biasanya digunakan di laboratorium, menggunakan cahaya sebagai sumber penerangan dan lensa untuk memperbesar bayangan. Mikroskop elektron menggunakan elektron sebagai pengganti cahaya dan medan magnet sebagai pengganti lensa. Bayangan ditampilkan di layar monitor. Materi ketiga, sifat fisik dan sifat kimia sel. Yang pertama, sifat kimia sel. Unsur-unsur pembangun sel utama yang menyusun organisme adalah karbon dan hidrogen. Senyawa pembangun sel terdiri atas senyawa anorganik dan senyawa organik. Senyawa anorganik penyusun sel antara lain air yang mempunyai peranan sebagai media berlangsungnya reaksi kimia dalam sel, garam-garam mineral, dan gas. Senyawa organik penyusun sel antara lain karbohidrat yang merupakan peran utama dari sebagai sumber utama sel, protein yang sebagai unsur tambahan, lemak sebagai pembentuk sel.
Yang kedua, sifat fisik sel. Sel terdiri dari protoplasma dan organel. Sifat fisik protoplasma yaitu bersifat koloid, encer maupun semi-gel. Materi kelima, transport zat pada sel. Transport zat pada sel dibedakan menjadi dua. Yang pertama, transport pasif. Pada transport pasif, molekul berpindah dari daerah yang konsentrasinya tinggi menuju daerah yang konsentrasinya rendah tanpa memerlukan energi. Transport pasif ini ada dua. Yang pertama, difusi. Difusi adalah penyebaran molekul-molekul zat padat, cair, ataupun gas dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sehingga konsentrasinya menjadi sama. Yang kedua, osmosis. Osmosis adalah difusi molekul oleh air melalui membran dari larutan berkonsentrasi rendah ke larutan berkonsentrasi tinggi sampai larutan menjadi sama konsentrasinya. Transport zat yang kedua yaitu transport aktif. Transport aktif merupakan transport yang memerlukan energi untuk mengeluarkan atau memasukkan molekul melalui membran. Pada transport aktif, molekul berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Proses transport aktif yang pertama yaitu endositosis. Endositosis adalah memasukkan zat atau molekul ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Endositosis ini biasanya dilakukan oleh organisme bersel tunggal dan sel darah putih. Endositosis yang terjadi pada zat padat disebut fagositosis, dan endositosis pada larutan disebut pinositosis. Yang kedua, eksositosis. Eksositosis adalah mekanisme transport molekul melintasi membran plasma ke luar sel. Proses eksositosis yaitu vesikula yang berisi molekul digabungkan lalu dikeluarkan melalui membran plasma. Transport aktif yang ketiga yaitu transport aktif pompa ATP. Proses yang pertama, pengambilan 3 ion Na+ dari dalam sel dan menempati pengikatan pada protein integral. Protein integral yang sebelumnya membuka ke arah dalam sel menjadi membuka ke arah luar sel. Kemudian, ion Na+ terlepas dari pengikatan dan keluar dari protein integral menuju ke luar sel. Kemudian, dari luar sel, 2 ion K+ menempati pengikatan di protein integral. Bentuk protein integral berubah dari sebelumnya membuka ke arah luar sel menjadi membuka ke arah dalam sel, dan ion kalium dilepaskan dan masuk ke dalam sel. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.